Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Pemirsa, saat ini sebagian besar pengrajin kerupuk masih menggunakan cara pengeringan tradisional. Proses pengeringan dilakukan dengan cara menjemur bahan produk dengan bantuan energi panas matahari di tempat terbuka. Pemilihan teknik pengeringan ini sangat bergantung pada faktor cuaca. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Baik, mari kita sapa inovator kita hari ini, Bapak Dr. Insinyur Irwin Bizi MT. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Iya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini inovasinya berjudul Teknologi Pengering Surya Berlubang Bersayap 4. Iya, bisa diceritakan Bapak latar belakang timbulnya inovasi ini? Ya, jadi Palembang, khususnya kota Palembang itu banyak sekali produk-produk makanan, khususnya kemplang, kerupuk kemplang ya. Iya. Yang saya lihat banyak dijemur atau dikeringkan di matahari langsung. Iya. Nah, saya lihat kadang di pinggir jalan ya, sehingga karbon dari knalpot kendaraan itu bisa nempel di makanan sehingga tidak higienis. Iya. Nah, yang kedua kalau hujan, nah saya lihat para pengrajin itu UMKM itu mulai rame-rame ngangkat masuk ke rumah gitu ya, atau ditutupi plastik gitu, sehingga tidak praktis. Iya betul Pak. Nah dari ide sana saya mencoba membuat suatu alat pengering yang bisa digunakan untuk mengeringkan kerupuk, bisa mengeringkan daun teh dan sebagainya. Iya. Dari Itulah, situ timbul ya, ide saya begitu ya. Iya Pak. Apakah alat ini Pak ya? Alat ini apabila dengan menggunakan alat ini berapa sih kapasitasnya Pak untuk menjemur kerupuk? Ya, yang saya buat ini baru kapasitas 10 kg. Iya. Oh, berarti nanti bisa besar lagi Pak ya? Ya, bisa tergantung kapasitas yang kita inginkan. Nah, 2-3 hari kalau sinar mataharinya bagus. Iya. Nah, dia akan 2-3 hari udah kering gitu. Iya. 2-3 hari itu kalau di penjemuran keluar Pak ya? Kalau memakai alat berapa jam Pak? Enggak, kalau ini ya sekitar 2 hari gitu. Iya. Karena Palembang juga banyak mendung gitu ya. Mendung, iya. Jadi kalau mendung itu ya tertahanlah sinar mataharinya. Iya, iya. Nah, kelebihan alat ini dibandingkan yang sudah ada, yang pertama dia tidak menggunakan kaca. Oh, seperti itu. Jadi dia menggunakan pelat berlubang. Nah, pelat berlubang ini nanti bahannya itu aluminium. Nah, nanti dicat hitam, sehingga kenapa dicat hitam? Karena supaya banyak panas yang bisa diserap. Oh, seperti itu. Nah, jadi kemudian peralatan ini juga ada 4 sayapnya, supaya peredaran matahari itu semuanya bisa dia dari pagi sampai sore bisa ditangkap. Oh, bisa gitu ditangkap ya. Pak ya. Oh, jadi fungsi sayap itu untuk menangkap sinar matahari langsung Iya, Pak, dari pagi sampai sore kan. Dia kan berputar kan. Iya. Bergerak dari pagi sampai sore. Nah, itu biasanya maka dipasang 4 sayap gitu. Iya, iya. Kegunaan sayapnya Pak ya. Baik Bapak, itu apakah memerlukan bahan baku yang susah atau mudah diperoleh Pak untuk enggak. Pembuatan alat-alat? Lokal saja. Lokal semua Semuanya Pak, ya? lokal. Jadi bahannya hanya pelat aluminium dan juga kerangka dari besi gitu ya. Dijual Pak alat itu? Ya, sudah banyak yang menggunakan dari UMKM dan dia mudah dibawa karena bisa dilepas-lepas bagian-bagiannya. Oh, seperti itu. Ya, jadi kalau mau ngangkutnya mudah gitu ya. Itu bisa bongkar pasang Pak ya? Ya, bisa bongkar pasang juga dia. Iya. Apakah harus memerlukan bidang yang datar atau bisa dibawa ke tempat lain? Ya,
Ya kalau bisa tempat datar supaya mataharinya optimal ya, Optimal. bisa diserap oleh peralatan ini. Oh iya. Baik Bapak, kalau sekarang dijual di mana Pak bisa diperoleh? Ya Apakah ada, online langsung ke bisa ke saya, kontak saya bisa gitu ya. Karena saya juga membina sebuah workshop ya, atau bengkel yang saya bina dulunya mahasiswa saya. Nah, dia buka workshop sendiri dan itu bisa membuatnya gitu. Iya ya. Jadi bisa menghubungi Bapak langsung Pak Iya ya? bisa. Iya. Oke Bapak, ini tim mana saja yang terlibat? Siapa saja? Yang terlibatnya ya bimbingan saya dulunya mahasiswa saya, dia buat skripsi kan, ngambil data gitu ya. Patennya berdua saya dengan mahasiswa saya. Iya, sudah dipatenkan jadi Pak ya? Sudah. Alat ini. Alhamdulillah. Patennya keluarnya kalau 2019. Oh iya, bagus. Dalam pembuatan alat ini Pak, apakah ada hambatannya atau uji cobanya berapa kali gitu Pak? Hambatannya tidak ada ya, paling ya membuat lubang aja. Tapi sekarang kan ada mesin untuk membuat lubang itu yang cepat. Kalau dulu mahasiswa saya ya dia pakai mesin bor saja gitu kan. Iya, di bor. Tapi sekarang ya, kan ada mesinnya langsung itu bisa cepat gitu ya. Iya. Ukuran alatnya sebesar apa sih Pak? Itu kalau nggak salah 850 cm persegi ya, nggak terlalu besar. Tidak terlalu besar Pak. Iya. Jadi karena kapasitasnya hanya 10 kilo ini Iya, Pak 10 kilo. Berarti Jadi- kalau orang mau minta by request Pak, bisa Bisa ukuran ke lebih saya besar nanti lagi ya. ya. Oke Pak, ini manfaatnya Pak untuk UMKM yang saat ini telah menggunakan alat tersebut. Ya, dulu saya pernah juga ditelepon salah satu pebisnis di bidang kerupuk kemplang, dia katakan seling berjamur. Ya gitu. Nah, jadi gimana Pak ngatasi jamur? Ya salah satu ini. Dan ini alat ini bisa dimodifikasi menggunakan kompor gas juga. Oh. Jadi di bisa modif bawahnya jadi ya? kita letakkan kompor gas bisa. Jadi kalau dia mau, kalau matahari kan cuma siang hari. Iya, betul. Nah, malam hari bisa menggunakan gas. Iya. Jadi- Karena kan kalau matahari kan kita masih tergantung Pak. Iya. Sementara cuaca pada saat ini kan sering hujan, mendung. Jadi karena alatnya tetap ditaruh di luar gitu Pak ya. Iya. Cuman produknya tetap tidak ini ya, tidak mempengaruhi Enggak. dari cuaca ya. Ya enggak, jadi nggak perlu kita angkat-angkat, biarin saja. Tetap di sana. Iya. Ya berarti dia juga bisa prosesnya pakai kompor gas atau Iya, pada malam hari kalau kita nggak mau ini kan karena mau produk di malam hari juga ya kita pasang kompor di bawahnya. Iya, jadi bisa juga digunakan di dalam ruangan Pak ya. Bisa. Iya kan? Karena faktor cuaca tadi Pak. Ya, kadang Iya. hujan kan. Iya, kadang hujan. Nah, atau orang mau produksinya malam kan, ya bisa kita gunakan kompor gas di bawahnya. Iya, kalau menggunakan gas Pak, berapa banyak gas yang diperlukan untuk mengeringkan 10 kilo kerupuk atau daun teh tadi? Ya, mungkin yang kecil itu, gas kecil itu apa 3 kilo ya? Gas melon 3 kilo itu. Nah, Iya. itu mungkin 10 jam bisa dipakai. 10 jam Pak ya. 10 jam untuk pengeringan. Iya. Karena kan seperti diketahui kalau untuk kerupuk itu kan bisa 3, 4, 5 hari Pak ya untuk Iya. pengeringan menggunakan tenaga matahari kan Pak ya. Oke, baik Bapak. Jadi untuk saat ini tidak ada hambatan, tidak ada Pak ya. Mudah semua Pak ya. Nggak ada, sudah banyak alat ini Iya. digunakan. Ada yang untuk mengeringkan teh, daun teh gitu ya. Jadi teh itu kan yang teman saya itu di Banyuasin kalau nggak salah. Iya. Dia berkebun pohon gaharu. Nah, kemudian daun gaharu itu dia jadikan teh. Oh iya. Nah, menggunakan alat ini. Kemudian ada yang kerupuk kemplang juga di OI kalau nggak salah. Iya. Jadi udah banyak UMKM yang memakai peralatan ini Pak ya. Ya, kita udah terjual 8 unit. 8 unit. Wah, Iya. luar biasa Pak. Ya, Iya. ya membantu UMKM lah ya. Iya. Untuk kisaran harga UMKM sama Pak harganya dengan apabila yang membeli itu individu. Ya kita kurangilah harganya kalau UMKM ya, karena mereka juga bisnis ya. Iya. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu Bapak
berapa kisaran harga pengering tenaga surya bersayap dan berlubang 4 ini Pak? Jadi untuk kapasitas 10 kg ini sekitar 5 jutaan. Ya. 5 juta Pak ya? Ya karena bahannya aluminium. Aluminium. Ya, aluminium itu bahannya lebih mahal dibandingkan besi gitu ya. Iya. Dan dia nggak berkarat, tahan lama kan. Iya betul. Kenapa dipilih aluminium? Supaya daya serapnya tinggi gitu. Lebih cepat menyerap panas Ya, kan Pak ya? menyerap panasnya Iya. cepat gitu ya. Oke, alat ini Pak udah diadopsi ke tempat lain Pak? Mungkin sudah pernah direplika ke selain Provinsi Sumatera Selatan seperti itu Pak? Apakah sudah ada orang yang mereplikanya seperti itu? Yang ini belum rasanya. Belum Pak ya? Ya, jadi ini kan baru patennya 2019. Iya. Padahal saya ngajukannya lama juga, 2017 ya, 2 tahunan lah gitu Iya, ya. Buat karena paten. prosesnya lama Pak ya, Ya, proses patennya. mempatenkannya. Iya, Agak unik gitu ya, agak unik. karena orang selama ini gunakan kaca. Iya, ha-ha. Nah ini nggak gunakan kaca, jadi teknologinya itu di pelat berlubangnya itu. Iya, karena untuk menyerap tenaga surya Panasnya, lebih maksimal Pak ya. Apalagi Ya. kalau pakai kaca kan efek rumah kaca sekarang Pak ya. Ya, jadi kalau kaca tuh ada kekurangannya, pertama mahal, Iya. kedua dia ada kerugian, jadi panas yang menimpa kaca itu akan dipantulkan lagi Iya, keluar. betul. Nah kalau ini diserap semua gitu. Benar-benar Pak. Itu aja teknologinya. Jadi aman ya. lingkungan Pak ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Bagus Pak. Baik Bapak, harapan Bapak ke depannya untuk inovasi ini Pak? Ya, harapan saya sebenarnya untuk generasi muda terutama ya, karena banyak sekali yang bisa kita inovasikan dari proses yang konvensional Iya. menjadi yang lebih baik gitu ya, Iya. otomatisasi dan sebagainya. Kemudian juga inovasi itu, dengan ada inovasi itu kita mampu menjual gitu. Iya, betul Pak. Nah, jadi bukan ya khususnya teknologi lah gitu ya. Jadi begitu pesat perkembangan inovasi ya. Di teknologi Pak ya. Ya, dengan ada teknologi kita lebih cepat, lebih higienis dan sebagainya. Iya. Bagus sekali Pak, luar biasa alat yang sudah Bapak ciptakan dan sudah dipatenkan juga Pak ya. Ya. Bagi pemirsa di rumah yang ingin kontak langsung membeli alat tersebut atau ingin tanya-tanya dahulu bisa langsung ke Pak Irwin Pak ya. Baik, terima kasih Pak Irwin Ya, atas sama-sama. kedatangannya pada hari ini, sangat luar biasa. Inovasinya benar-benar bermanfaat untuk UMKM di Sumatera Selatan. Kami tunggu inovasi selanjutnya ya Pak ya. Ya. Baik Bapak. Pemirsa, teknologi kolektor surya berlubang dan bersayap 4 ini merupakan salah satu teknologi tepat guna yang diperuntukkan bagi lingkungan usaha kecil menengah yang memerlukan alat pengering dalam proses produksinya. Karena bahannya yang murah serta proses pembuatan alat yang mudah, teknologi tepat guna sistem pengering ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk serta bersifat higienis. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.